Baik, bimbingan konseling merupakan sebuah upaya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya agar menjadi lebih baik. Pada umumnya, siswa mengetahui bahwa bimbingan konseling hanya menyelesaikan anak-anak yang nakal, padahal tidak. Namun bisa jadi anak yang pintar itu masuk bimbingan konseling karena terkadang anak yang pintar ini tidak mengetahui bagaimana dia sebaiknya masuk ke jurusan apa nanti ketika dia akan kuliah, atau kadang anak pintar tapi tidak mau ikut kompetisi yang ada seperti itu. Nah, kemudian dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya teknik modeling. Nah, teknik modeling inilah yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Perlu diketahui, teknik modeling merupakan sebuah teknik bimbingan konseling yang menjadikan seseorang sebagai contoh agar siswa tersebut termotivasi hingga bisa merubah perilaku kognitif secara afektif. Nah, teknik modeling ini dikembangkan oleh Albert Bandura, yang mana siswa dapat mempelajari sebuah ilmu hanya dengan meniru orang saja. Nah, baik, pada teknik modeling yang akan saya sampaikan, yaitu teknik modeling yang bertema meraih kesuksesan tidak hanya dengan usaha dunia, namun harus disertai dengan usaha akhirat. Baik, perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Itu diulang 2 kali. Kemudian fa idza faraghta fansab, dan ketika kalian sudah selesai dalam urusan dunianya, maka lanjutlah untuk mengurusi urusan akhirat. Di dalam tafsirnya disebutkan seperti itu. Maksudnya seperti ini, ketika kita sudah selesai dalam urusan dunia, kita sudah belajar, kita sudah bekerja, sudah usaha-usaha yang kita lakukan, namun di samping itu kita jangan sampai lupa untuk melanjutkan urusan akhirat yang tidak kalah pentingnya, yaitu harus disertai dengan doa. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh nasional kita, mereka sukses bukan karena usaha kerasnya saja, namun diimbangi dengan usaha akhiratnya, seperti contoh Bahruddin Yusuf Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat pintar, merupakan orang yang pertama kali membuat pesawat di Indonesia. Kalau kita ketahui bagaimana jejak karir dan pendidikan beliau yang mana beliau itu merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Presiden Soeharto untuk dikirim ke Jerman belajar di sana. Bayangkan, seorang Habibie Muslim hidup di Jerman di tengah-tengah lingkungan non-Muslim. Dia punya tantangan untuk menjaga keimanannya. Namun Habibie tidak pernah goyah. Habibie dikenal orang yang sangat patuh kepada keislaman, terutama pada sholatnya. Bahkan pada suatu ketika Habibie sedang meneliti di sebuah kota kecil di Jerman. Pada saat itu setelah selesai penelitian, ternyata dia melihat jam, waktu sholat sudah hampir habis. Habibie bertanya kepada penjaga gedung, "Dimanakah aku bisa sholat?" Penjaga gedung hanya bisa menjawab, "Di gereja sini," karena hanya gereja itu yang layak digunakan untuk sholat. Akhirnya Habibie secara terpaksa sholat di gereja tersebut. Ini bukan berarti Habibie sholat di gereja menjadi Kristen, bukan. Ini mengindikasikan bahwa betapa seriusnya Habibie menjaga keimanan dan keislamannya selama kuliah di Jerman. Setelah lulus dari Jerman, Habibie pulang ke Indonesia menjadi presiden dan menjadi insinyur sampai sekarang.
menjadi ilmuwan terkemuka di Indonesia, Habibie juga tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah keislaman. Seperti yang kita ketahui, Habibie menikah dengan Ainun, yang mana Habibie dengan Ainun ini mempunyai salah satu amalan yang istiqomah. Meskipun Habibie bukan seorang tahfidz, bukan seorang penghafal Al-Quran, namun beliau setiap selesai sholat subuh, dia mempunyai amal ibadah yang istiqomah, yaitu baca Al-Quran 1 juz setiap hari. Nah, dari cerita ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa seorang Habibie, salah satu orang paling terpintar di Indonesia, dia tidak hanya berhasil meraih kesuksesan itu hanya dengan kerja keras, namun juga diimbangi dengan usaha akhirat, seperti Habibie yang rajin sholat dan rajin menjaga Al-Quran. Maka dari itu kalian di sini semua juga harus punya amalan istiqomah. Apalagi kita yang Islam, yang hidup di tengah-tengah lingkungan Islam, jangan sampai kalah dengan Habibie yang bisa mempertahankan keimanannya hidup di tengah-tengah non-muslim. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.